menggunakan teknik-teknik ilmiah, atau bisa kita sebut dengan pengambilan keputusan ini merupakan mencari alternatif atau solusi yang terbaik untuk memecahkan sebuah masalah. Untuk slide selanjutnya, yakni mengenai teknik pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan terdapat teknik tradisional dan teknik modern. Dalam teknik tradisional modern ini terdapat dalam teknik pengambilan keputusan yang diprogram dan tidak diprogram, di mana keputusan diprogram ini merupakan keputusan dengan teknik yang dilakukan secara terus-menerus atau rutin. Lalu yang tidak diprogram merupakan cara pengambilan keputusan yang secara dilakukan sekali pakai atau dilakukan hanya sekali. Lalu mengenai teknik tradisional dalam teknik pengambilan keputusan di program, contohnya yakni seperti kebiasaan, kegiatan rutin, dan struktur organisasi. Lalu untuk teknik tradisional yang tidak diprogram, contohnya yakni kebijakan, institusi, dan kreativitas, coba-coba, selektif, dan latihan para pelaksana. Lalu mengenai teknik modern program yakni teknik riset operasi dan pengelolaan data elektronik. Untuk teknik modern yang tidak diprogram contohnya yakni latihan pembuatan keputusan dan penyusunan program komputer. Untuk selanjutnya yakni teknik pengambilan keputusan. Herbert A. Simon pada tahun 1973 mengemukakan proses pengambilan keputusan terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama yakni pemahaman, di mana pemahaman ini merupakan proses penyeleksian data untuk mendapatkan hasil keputusan secara alternatif, baik keputusan khusus atau dengan keputusan yang telah ada. Lalu yang kedua terdapat perancangan, di mana perancangan ini merupakan sistem informasi manajemen yang dilakukan untuk mengelola data untuk menghasilkan sebuah keputusan secara alternatif. Lalu yang ketiga yakni pemilihan di mana ini merupakan sistem manajemen informasi yang dilakukan atas perancangan, di mana untuk mendapatkan sebuah keputusan. Keputusan ini terdapat keputusan yang terbuka maupun keputusan yang tertutup. Baik, untuk selanjutnya yaitu teknik pengambilan keputusan. Ada 3 teknik. Yang pertama itu teknik kreatif, yang kedua itu teknik Delphi, yang ketiga itu teknik kelompok nominal. Teknik kreatif ini terdiri dari brainstorming, saintis, dan teknis partisipatif, yang mana brainstorming sendiri adalah berusaha untuk menggali dan mendapatkan kreativitas maksimum dari kelompok dengan memberikan ide-ide yang ada. Saintis yaitu proses kreatif dapat dijabarkan dan diajarkan untuk meningkatkan output atau keluaran sebuah kelompok atau perorangan. Terus untuk partisipatif itu meliputi teknik pengambilan yang modern. Terus teknik yang kedua yaitu teknik Delphi, terdiri atas rangkaian kuesioner yang dikirim melalui email atau melalui sistem komputerisasi untuk para ahli yang dipilih secara kelompok atau grup. Di sini sudah jelas melalui kuesioner yang kemudian diberikan kepada para ahli untuk diberikan sebuah keputusan. Kemudian untuk yang ketiga itu teknik kelompok nominal, proses struktur yang mengharuskan anggota kelompok menulis gagasan dan perorangan, kemudian melaporkan kepada Departemen Dalam Negeri. Untuk selanjutnya yaitu skala pengukuran pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama yaitu skala nominal, adalah pengukuran dengan taraf yang rendah. Dalam hal ini, suatu objek digunakan dengan simbol atau angka yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Simbol yang digunakan memberikan identitas suatu kelompok tertentu. Yang kedua itu skala ordinal, itu bersifat kualitatif saja, yang menunjukkan ada jenjang berurutan referensi yang dikaitkan dengan kondisi tertentu. Yang ketiga itu skala interval. Ini sedikit berbeda dengan skala ordinal, yang mana selisih dari setiap angka atau jenjang preferensi dari skala tersebut
biasanya diukur dengan skala interval untuk pembuatan keputusan dilakukan membuat hubungan yang linear atau komponen yang diukur. Terus yang keempat yaitu skala rasio, yang mana skala rasio itu adalah skala interval yang dimulai dari titik nol yang nyata. Dalam skala ini dibandingkan setiap titik unit adalah bebas. Pada skala ini perbandingan dari setiap titik itu memiliki banyak pertemuan dalam simbol-simbol tertentu. Kemudian skala absolut merupakan ukuran kuantitatif yang jelas, nyata, dan real, dapat dibandingkan secara langsung sesuai situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya itu konsep dasar pengambilan keputusan manajemen. Konsep dasar yang pertama yaitu intuisi, yang kedua itu pengalaman, yang ketiga itu wewenang. Intuisi di sini yaitu berdasarkan perasaan atau subjektif. Yang kedua itu suatu keadaan yang dapat diperkirakan serta dapat memperhitungkan untung ruginya baik buruknya yang dihasilkan. Yang ketiga itu wewenang atau keputusan oleh pemimpin terhadap bawahannya. Dan yang keempat yaitu fakta, berdasarkan kejadian di lapangan atau pengambilan keputusan, data dan fakta empiris dan rasional merupakan kebutuhan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten. Selanjutnya, metode kuantitatif dalam pembuatan keputusan. Pertama ada konsep riset operasi. Pada konsep riset operasi terdapat 7 ciri utama riset operasi dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada terpusat pada pembuatan keputusan. Hasil akhir operasi riset harus berupa informasi yang secara langsung membantu para manajer mencapai suatu keputusan dan harus dapat diimplementasikan. Yang kedua, ada penggunaan metode ilmiah. Pada penggunaan metode ilmiah, pendekatan ilmiah digunakan untuk pemecahan masalah, meliputi perumusan masalah, pemahaman perilaku sistem masalah, dan pengembangan berbagai penyelesaian yang memungkinkan. Yang ketiga, penggunaan model matematik. Penggunaan model matematik menyederhanakan unsur masalah kompleks menjadi permasalahan matematik yang digunakan untuk menyusun suatu model. Unsur model diubah-ubah dan dimanipulasi dalam berbagai percobaan yang dibuat serta hasilnya dilaporkan dengan anggapan akan terjadi dalam situasi nyata. Yang keempat, ada efektivitas ekonomis. Efektivitas ekonomis, kegiatan yang disarankan harus memberi hasil keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan biayanya dalam bentuk penghematan atau penghasilan. Suatu saran yang akan memecahkan masalah tetapi terlalu mahal untuk diimplementasikan tidak efektif. Yang kelima, bergantung pada komputer. Komputer biasanya digunakan untuk memproses model bila perhitungan yang harus dilakukan terlalu kompleks atau membosankan bagi manusia untuk menangani secara efisien. Yang keenam, pendekatan tim. Pada pendekatan tim, masalah yang muncul biasanya kompleks bagi seorang untuk memecahkannya sendiri. Berbagai keterampilan dan pengetahuan dari sejumlah spesialisasi berbagai disiplin ilmu seperti ahli ekonomi, statistik, psikolog, industri diperlukan sebagai suatu waktu. Dan yang terakhir, organisasi sistem. Pada organisasi sistem mempertimbangkan apa yang paling baik bagi organisasi sebagai keseluruhan, bukan bagi suatu departemen atau divisi. Kesepakatan dalam pengambilan dalam menangani perbedaan kepentingan tidak hanya antara bagian dan keseluruhan, tetapi juga antara bagian-bagian itu sendiri. Adapun pendekatan riset operasi untuk pemecahan masalah sebagai alternatif
Dalam proses pengambilan keputusan terdapat 5 tahap, yaitu yang pertama ada diagnosa masalah, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga pembuatan model, yang keempat analis model, yang terakhir implementasi penemuan. Model riset operasi. Beberapa model dan teknik operasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, programasi linear adalah suatu peralatan riset yang digunakan untuk memecahkan masalah optimasi atau masalah suatu jawaban atau masalah satu jawaban paling baik dari serangkaian alternatif. Model programasi linear termasuk model normatif karena mencari penyelesaian optimum. Yang kedua, teori antrean. Teori ini disebut model garis tunggu yang dikembangkan untuk membantu para manajer memutuskan panjang garis tunggu yang paling dapat diterima. Mas Akbar, slide-nya. Next. Mas Akbar, slide-nya. Materi selanjutnya tentang aplikasi riset operasional. Yang pertama, masalah persediaan. Masalah ini merupakan salah satu masalah yang paling dipecahkan dengan teknik riset operasional karena menyangkut penyeimbangan tujuan yang saling bertentangan. Alokasi. Pemecahan masalah alokasi dapat dicontohkan dengan mencari kombinasi optimal antara karyawan dan mesin yang akan meminimumkan biaya. Yang ketiga yaitu masalah antrean. Masalah antrean menyangkut perancangan berbagai fasilitas untuk memenuhi permintaan pelayanan. Yang keempat yaitu masalah pengurutan. Masalah ini timbul apabila manajer harus memutuskan urutan bagian-bagian suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. Next. Yang kelima, masalah routing. Timbul apabila manajer harus memutuskan waktu dari suatu pekerjaan akan dilaksanakan. Yang keenam, masalah penggantian. Banyak peralatan mahal organisasi akan usang atau tidak terpakai apabila dipertahankan untuk periode waktu yang terlalu lama, sehingga tidak efisien dan meningkatkan biaya operasi. Yang ketujuh, masalah persaingan. Masalah ini berkembang apabila dua atau lebih organisasi berusaha mencapai tujuan yang saling bertentangan. Yang terakhir yaitu masalah pencarian. Kesalahan atau ketidaklengkapan informasi dapat mengakibatkan keputusan yang salah. Selanjutnya memerlukan waktu dan biaya untuk memperbaikinya. Next. Materi selanjutnya tentang proses pengambilan keputusan. Yang pertama, intelijen atau penyelidikan. Lingkungan intern dan ekstern dari pengambilan keputusan diselidiki untuk menemukan kondisi yang memerlukan keputusan, lalu dikumpulkan informasi tentang aneka kondisi tersebut. Yang kedua yaitu desain atau perancangan. Berbagai macam tindakan yang tersedia pada para pengambil keputusan ditetapkan, lalu dianalisis setelah melacak problematika pemecahan potensial bagi setiap masalah keputusan. Dan yang ketiga, choice atau pilihan. Salah satu langkah tindakan itu dipilih untuk dilaksanakan atas dasar penilaian tentang keefektifannya guna mencapai sasaran. Materi selanjutnya tentang tipe keputusan manajemen. Dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Artinya, keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dalam. Yang kedua, yaitu keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur.
Artinya, keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, serta sebagian tidak terstruktur. Dan yang ketiga, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Artinya, keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme, tahap, dan model pengambilan keputusan dalam organisasi. Next, Mas. Mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi. Pemahaman dan perumusan masalah dalam mengambil keputusan harus ditemukan masalah yang sebenarnya terjadi dan cara untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, pengumpulan analisis data yang relevan ini setelah menemukan masalah, kemudian menentukan rumusan yang tepat untuk menyelesaikan berdasarkan data yang relevan. Nah, yang ketiga ini kita ada pilihan alternatif terbaik. Untuk pilihan alternatif terbaik ini digunakan untuk diambil berdasarkan data yang kita telah dapatkan dan telah kita kumpulkan, terus nanti diputuskan untuk menghasilkan alternatif yang paling baik. Yang keempat itu kita implementasi keputusan, yaitu kita melaksanakan keputusan yang telah diambil setelah tadi kita mendapatkan alternatif penyelesaian masalah, sehingga keputusan yang diambil itu dapat dipertanggungjawabkan, melaksanakan, dan memperhatikan risiko dan ketidakpastian terhadap keputusan yang telah diambil. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk implementasi yang telah diambil harus selalu dimonitor secara terus-menerus. Next, Mas. Nah, tahap pengambilan keputusan itu ada 4. Yang pertama itu kita permasalahan dan perumusan masalah. Jadi itu kita harus merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada terlebih dahulu. Terus yang kedua itu kita mengumpulkan data dan kita menganalisis data yang telah kita kumpulkan untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi sehingga kita dapat mengambil alternatif dalam pemecahan masalah tersebut. Jadi yang ketiga itu kita ada pengembangan alternatif tersebut untuk menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Dan yang terakhir itu kita ada evaluasi alternatif yang telah kita dapatkan atau kita putuskan, sehingga itu membutuhkan monitor secara terus-menerus. Nah, selanjutnya itu ada pemilihan alternatif yang baik, sehingga pemilihan alternatif yang baik ini itu juga dapat apa saja alternatif yang dapat digunakan dan dapat dilaksanakan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang keenam ini ada implementasi keputusan, yang dimana implementasi ini kita harus selalu melihat dan mengawasi tentang permasalahan-permasalahan. Dan yang terakhir itu evaluasi hasil-hasil implementasi dan keputusan, sehingga harus selalu dimonitor. Nah, dalam pengambilan keputusan ada beberapa model. Yang pertama itu model pengambilan keputusan secara model Mintzberg. Yang kedua model pengambilan keputusan secara rasional. Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan secara klasik. Yang keempat ada model pengambilan keputusan dilihat dari perilakunya. Yang ketiga pengambilan keputusan secara Carnegie. Yang keenam ada pengambilan keputusan berdasarkan manfaat yang terjadi untuk keputusan yang telah diambil. Yang ketujuh ada model pengambilan keputusan berdasarkan masalah-masalah yang muncul. Yang kedelapan ada model pengambilan keputusan berdasarkan lapangan yang kita lakukan. Dan yang terakhir ada model pengambilan keputusan berdasarkan pohon masalah. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 1. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.